Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Bersyukur kita kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan sepucuk doa, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Man shalla 'alayya salatan marratan sallallahu biha 'alaihi 10 marrah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Dari 2 dalil ini akan menghantarkan kita kepada tema pengajian kita sore yang berbahagia ini. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin sahabat presisi yang dirahmati oleh Allah. Jika kita berbicara tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin, tentu kita tidak boleh lupa seorang tokoh yang kita harapkan syafaatnya pagi, siang, dan malam, mulai kita dilahirkan hingga kita wafat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk rahmat bagi sekalian alam. Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa Rasulullah adalah contoh rahmatan lil alamin. Allah telah memberikan Rasul kita Nabi Muhammad SAW 4 sifat: siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Dan sifat Rasulullah inilah yang harus menjadi suri tauladan kita, uswatun hasanah bagi kita, untuk menjadikan Islam modern kita sekarang ini menjadi rahmatan lil alamin. Sahabat presisi yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan para istrinya untuk durhaka. Tidak pernah mengajarkan istrinya untuk perbuatan tercela. Dan Rasulullah juga tidak pernah mengajarkan anak-anaknya untuk berdusta, apalagi sampai perbuatan tercela lainnya seperti membunuh, mencuri, saling iri dan dengki, dan lain sebagainya. Dan Rasulullah juga tidak pernah mengajarkan kepada sahabatnya bagaimana berdakwah harus dengan kekerasan. Tidak pernah Rasulullah mengajarkan. Rasulullah selalu mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya, berdakwahlah dengan lemah lembut. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan dengan berdakwah jahron wa sirron wa jahron, sembunyi-sembunyi baru terang-terang. Rasulullah pernah mengungkapkan suatu kasus, bahkan di situ Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul. Pada masa itu batu Hajar Aswad hilang dari sudut Ka'bah. Namun para pemuka kaum kafir Quraisy menemukan batu Hajar Aswad tersebut. Namun mereka merasa merekalah yang paling berhak untuk meletakkannya ke sudut Ka'bah. Namun timbul kesepakatan di antara mereka berempat. Siapa yang bangun pertama kali dan melaksanakan ibadah di Masjidil Haram besok pagi pertama kali, dialah yang akan
meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Namun qadarullah, Nabi Muhammadlah yang pertama kali masuk Masjidil Haram tersebut. Namun demikian, Rasulullah meletakkan Hajar Aswad tersebut di atas serbannya, lalu menyuruh 4 tokoh kafir Quraisy tersebut mengangkat setiap sudut dari serbannya, lalu menghampiri ke sudut Ka'bah. Namun tetap Rasulullah yang menjadi tokoh utama. Dari kisah ini kita ambil satu hikmah, bahwasanya Rasulullah tidak serakah. Boleh kita berbeda, tapi jangan menjadi permusuhan. Boleh kita memiliki perbedaan suku, bangsa, pendapat dan lain sebagainya. Jangan jadikan itu sebagai tolak ukur bernegara. Hadirin, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka dari itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika kita ingin menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, jangan lupa tirulah sifat keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan bisa menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, terkhususnya di Indonesia ini, jika kita melupakan suri dan tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sahabat presisi yang dirahmati oleh Allah, jika kita ingin menjadikan negeri kita Indonesia Islam sebagai rahmatan lil alamin, tidak bisa kita tidak mengikuti sifat Rasulullah, siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Demikian ceramah singkat kita pada sore yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.